Pada kesempatan ini kita melanjutkan lagi kiat belajar bagi orang sibuk dari buku Mas Santri ini. Sekarang kita masuk setelah mempelajari bahasa Arab. Ya, kita mulai melihat kiat mempelajari agama dari nol. Itu bagaimana langkah-langkah awal untuk mempelajari ilmu agama. Nanti ada 6 poin yang akan dibahas dalam buku ini. Yang pertama, membersihkan sebelum mengisi. Yang kedua, niat ikhlas dalam belajar. Yang ketiga, terus semangat dalam belajar. Yang keempat, pelajari ilmu dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kelima, tetap ikuti ulama. Ya, tetap ikuti ulama. Kemudian yang keenam, meraih ilmu lewat buku dan ulama. Meraih ilmu lewat buku dan ulama. Baru nanti akan dirinci buku-buku apa saja yang jadi rujukan atau direkomendasikan untuk kita pelajari ya, sebagai bahan bacaan kita atau belajar dari guru secara langsung. Nah, sekali lagi untuk buku ini jadi buku panduan bagus untuk orang-orang yang tadi kami sebut di awal, yaitu orang-orang sibuk. Monggo bisa miliki segera di marketplace, ada di Rumeso Store, di Shopee, Tokopedia maupun Bukalapak, atau bisa juga lewat ruwaifi.store, website kami, yang nanti bisa merujuk pada agen dan reseller yang ada di berbagai kota, sehingga dapat mengurangi beban biaya ongkos kirim. Kemudian bisa juga lewat nomor langsung ke nomor HP 0852 00171222. Baik, sekarang kita lihat di halaman 99. Membersihkan kiat yang pertama mempelajari agama adalah membersihkan sebelum mengisi. Jadi yang kotor-kotor dibersihkan dulu, kemudian diisi dengan yang bagus. Ya, jadi sebelum belajar kita membersihkan dulu yang kotor-kotor, kemudian kita mengisi dengan sesuatu yang bagus, yaitu ilmu. Ada kaidah yang dikenal oleh para ulama, at-takhliyatu qabla tahliyah. At-takhliyatu qabla tahliyah. Coba dibaca. Yaitu membersihkan sebelum mengisi. Sebelum hati diisi oleh ilmu, berarti hati dibersihkan dahulu. Nah, sebelum hati ini kan media yang menerima ilmu tadi. Sebelum hati itu diisi oleh ilmu, berarti hati dibersihkan lebih dahulu. Jadi hati mesti dibersihkan terlebih dahulu. Nah, kaidah di atas diungkapkan. Kaidah di atas diungkapkan oleh Ibnul Qayyim dalam faedah ke-10 dari kitab beliau yang sungguh berharga, yaitu Al-Fawaid halaman 56. Beliau rahimahullah mengungkapkan, kalau suatu tempat sudah bersih, pasti akan sulit dimasuki oleh lawannya. Hal ini terjadi pada sesuatu yang nampak dan dirasakan secara indrawi. Begitu pula pada keyakinan dan iradah. Jika hati terisi dengan akidah dan kecintaan yang batil, maka tidaklah ada tempat untuk kebenaran di dalamnya. Sebagaimana lisan jika disibukkan dengan kata-kata yang tidak manfaat, maka tentu lisan tersebut sulit disibukkan dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Yang ada lisan hanya disibukkan dengan ucapan kebatilan. Begitu pula anggota badan, jika telah disibukkan dengan selain ketaatan, tidak mungkin lagi tersibukkan dengan ketaatan, pasti hanya akan tersibukkan dengan lawannya. Nah, di sini disebutkan penerapan atau pemahaman kaidah tadi, at-takhliyah qabla tahliyah. Membersihkan sebelum mengisi. Ya, membersihkan sebelum mengisi. Takhliyah itu membersihkan, tahliyah itu mengisi. Nah, kalau suatu tempat sudah bersih, ya, tempat itu sudah bersih, pasti akan sulit dimasuki oleh lawannya. Ya, sulit dimasuki oleh lawannya. Jadi lawannya itu sulit masuk. Ya. Kalau ada sunnah di situ, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ajaran bid'ah akan sulit masuk. Nah, hal ini terjadi pada sesuatu yang nampak dan dirasakan secara indrawi, begitu pula pada keyakinan dan iradah. Ya, kita lihat aja kalau ada gelas kotor, mau masukin air putih yang bersih, murni, ya,
bebas dari kotoran, ya yang gelas kotor tadi dibersihkan dulu, baru layak air putih tadi masuk dalam gelas tersebut. Jika hati terisi dengan akidah, ya, akidah yang batil, maka tidaklah ada tempat untuk kebenaran di dalamnya. Jadi mau masukin syirik di situ nggak bisa, karena syirik harus dibersihkan dulu, baru akidah yang benar itu masuk. Sebagaimana lisan jika disibukkan dengan kata-kata yang tidak manfaat, maka tentu lisan tersebut sulit disibukkan dengan ucapan-ucapan yang bermanfaat. Yang ada, lisan hanya disibukkan dengan ucapan kebatilan saja. Jadi kalau mau berkata-kata yang baik gimana ya, tinggalkan kata-kata yang buruk. Gitu pula anggota badan jika telah disibukkan dengan selain ketaatan, tidak mungkin lagi tersibukkan dengan ketaatan. Pasti hanya akan tersibukkan dengan lawannya, yaitu dengan maksiat. Nah, terus berarti membersihkan lebih dahulu sebelum mengisi dengan sesuatu yang baru. Nah, kaitannya dengan ilmu? Kaitannya dengan ilmu itu diterima oleh suatu wadah, dan wadah yang menerima ilmu itu adalah hati. Sebagaimana suatu wadah yang ingin ditempati tentu perlu dibersihkan terlebih dahulu, maka demikian pula dengan keadaan hati ketika akan dimasuki ilmu. Semakin bersih hati, semakin mudah ilmu itu diterima. Nah, taib. Ilmu itu diterima oleh suatu wadah. Ilmu itu diterima oleh suatu wadah. Jadi wadahnya ini yaitu hati. Jadi ilmu nanti diterima oleh hati. Kalau hati dalam keadaan baik, maka ilmu itu cepat masuk. Terus oleh karenanya, siapa saja yang ingin mudah meraih ilmu, maka hendaklah ia bersihkan hatinya terlebih dahulu. Bersihnya hati adalah dengan bersih dari dua hal, yaitu bersih dari kotoran syubhat dan bersih dari kotoran syahwat. Nah, bersihnya hati adalah dengan bersih dari dua hal. Nanti tolong diperbaiki. Bersihnya hati itu adalah bersih dari dua hal, yaitu bersih dari kotoran syubhat, ya, dan bersih dari kotoran syahwat. Bersih dari kotoran syubhat dan bersih dari kotoran syahwat. Ya. Nah, siapa yang ingin mudah meraih ilmu? Jadi cara mudah meraih ilmu gimana? Ya, kotoran-kotoran syubhat dihilangkan. Jangan terlalu banyak sering dengar syubhat-syubhat gitu, perkara-perkara yang masih belum diketahui benarnya. Kemudian syahwat juga, ya, syahwat pandangan, ya, syahwat pendengaran dan seterusnya itu juga dikurangi. Nah, terus bersihnya hati. Bersihnya hati adalah perkara yang amat penting. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu, beliau diperintahkan untuk melakukan hal ini terlebih dahulu, sebagaimana Allah berfirmankan. Nah, jadi Nabi SAW itu sebelum diberi wahyu, beliau diperintahkan untuk melakukan hal ini terlebih dahulu. Beliau diperintahkan dalam surat Al-Mudatsir ayat keempat, ya, wasiyabaka fatahhir, wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Terus Ayat ini ditafsirkan pula dengan bersihkanlah hatimu. Nah, maksudnya bersihkan pakaian dalam pembahasan yang lainnya dikatakan ya bersihkan media yang menerima ilmu tadi, yaitu bersihkan hati. Terus kita pasti malu jika ada yang melihat pakaian kita yang dekil atau kotor. Seharusnya kita juga merasa malu jika Allah melihat hati kita yang kotor, yang penuh dosa. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malakum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa dan harta kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Ya, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa dan harta kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Terus siapa yang menyucikan hatinya? Siapa yang menyucikan hatinya, maka ilmu akan mudah menghampirinya. Siapa yang tidak menyucikan hatinya, maka ilmu akan pergi. Sehingga dari sini kita lihat sebagian yang meraih ilmu malah tidak memperhatikan hal ini. Hari-hari mereka malah lebih sering diisi dengan syahwat dan syubhat. Lihat saja mereka masih sering melihat gambar-gambar yang haram, kata-kata kotor, perbuatan mungkar, dan menikmati kemungkaran. Bagaimana orang-orang seperti ini bisa meraih ilmu? Ya, terus Sahal bin Abdullah rahimallah berkata,
Cahaya ilmu sulit masuk pada hati yang masih terisi dengan sesuatu yang Allah benci. Nah, siapa yang menyucikan hatinya, maka ilmu akan mudah menghampirinya. Jadi makin hati bersih, makin jauh dari maksiat, ilmu makin mudah masuk. Siapa yang tidak menyucikan hatinya, maka ilmu akan pergi. Dan ilmu berarti tidak bisa masuk pula. Sehingga dari sini kita lihat sebagian yang meraih ilmu malah tidak memperhatikan hal ini. Hari-hari hanya terisi dengan syahwat dan syubhat. Dia tadi perkataan Syal bin Abdullah, cahaya ilmu sulit masuk pada hati yang masih terisi dengan sesuatu yang Allah benci. Nah, terus sekarang yang kedua, niat ikhlas dalam belajar. Kita tentu tahu bahwa kita diperintahkan untuk ikhlas dalam ibadah, termasuk pula dalam belajar ilmu din, sebagaimana Allah perintahkan. Ya. Di sini katakan, kita tentu tahu bahwa kita diperintahkan untuk ikhlas dalam ibadah. Nah, ini langkah kedua sekarang ya. Gimana setelah kita bersihkan terus mengisi. Nah, baru kita yang kedua luruskan niat. Niat belajar itu apa? Nah, kita diperintahkan untuk ikhlas dalam ibadah, termasuk dalam menuntut ilmu. Ya. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Ya. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab. Amal itu hanya tergantung pada niat. Dan setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau dia niat baik, maka kalau amalannya itu benar dengan niatnya tadi diterima. Namun jika dia itu niat buruk dan amalannya itu apalagi buruk, ya maka dia mendapatkan apa yang ia niatkan. Terus karena ikhlaslah suatu kaum menjadi mulia. Sebagaimana Abu Bakar Al-Marruzi pernah mendengar seseorang berkata pada Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, mengenai jujur dan ikhlas. Imam Ahmad pun berkata, mengenai jujur dan ikhlas ini Imam Ahmad itu berkata, bihadza irtafa'al qaumu. Bihadza irtafa'al qaumu. Dengan ikhlas semakin mulialah suatu kaum. Dengan ikhlas semakin mulialah suatu kaum. Ini di dalam kitab Ta'zimul Ilmi. Guru kami yaitu Syekh Shalal Al-Utsaimin berkata, wa inna ma yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Seseorang bisa meraih ilmu sesuai dengan kadar ikhlasnya. Ya, seorang bisa meraih ilmu sesuai dengan kadar ikhlasnya. Makin ikhlas, ya, niatnya makin benar, maka makin mudah meraih ilmu. Terus artinya, semakin seseorang ikhlas dalam belajar, maka semakin mudah meraih ilmu. Jika semakin mudah, maka ia pun akan terus semangat dalam belajar. Ya, semakin seorang itu ikhlas dalam belajar, maka semakin mudah meraih ilmu. Ya, jika semakin mudah, maka ia pun akan terus semangat dalam belajar. Terus yang dimaksud ikhlas dalam belajar, sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada 4 di sini ya. Ada 4 ketentuan orang itu disebut ikhlas dalam belajar. Perkataan yang hampir sama juga disebutkan oleh ulama di masa silam, yaitu Imam Az-Zarnuji Al-Hanafi. Juga menyebutkan ikhlas dalam belajar atau niat dalam belajar yang benar itu seperti apa. Coba kita lihat pertama. Belajar agama untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Nah, menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Kita awalikan tadi dengan niat karena Allah. Terus tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Yang kedua, belajar agama untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Nah, terutama kebodohan pada orang lain ini kita hilangkan ya pada orang-orang dekat kita dahulu. Suami pada istrinya, suami pada anak-anaknya, kemudian pada kerabatnya, pada sedulur-sedulurnya, keluarga besarnya gitu. Diajarkan dulu sesuai dengan tingkatan kebutuhan mereka. Ya, mereka itu butuh apa gitu. Terus Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah lalu berkata, fal ilmu syajaratun wal amalu samaratun. Wa inna ma yuradul ilmu bil amali. Ilmu itu ibarat pohon, amal itu buahnya. Ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ya, ilmu itu ibarat pohon. Ilmu itu ibarat pohon.
Amal itu buahnya. Jadi pohon ini kan punya buah, maka buah dari ilmu itu adalah amal. Ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ya, ilmu itu dicari untuk diamalkan. Jadi bukan hanya nambah wawasan saja gitu. Namun ilmu itu diamalkan. Terus memperbaiki niat. Memperbaiki niat inilah yang membuat kita bisa terus semangat dalam belajar. Namun memperbaikinya tentu sulit dan butuh perjuangan. Nah, yang jelas niat yang lurus itu penting, tapi memang butuh perjuangan untuk meluruskan niat ini. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati li'annaha tataqallabu 'alayya." Tidaklah yang paling sulit untuk kuobati selain daripada niatku, karena niatku selalu berbolak-balik. Ya, niat itu selalu berbolak-balik. Terus Sulaiman bin Daud Al-Hashimi berkata, "Rubbama uhaddisu bi hadisin wali niyatun, fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati, fa idza al-hadisul wahidu yahtaju ila niyatin." Terkadang ketika aku menyampaikan satu hadis, aku butuh pada niat. Lalu jika beralih pada hadis yang lain, maka berubah pula niatku, sehingga satu hadis itu butuh pada beberapa niat. Nah, lihat di sini, satu hadis ya, ketika dia baca dia butuh pada niat. Niatnya harus dia luruskan. Terus ketika beralih pada hadis yang lain butuh niat lagi. Bahkan untuk satu hadis kadang butuh beberapa niat. Ya. Ada nanti niatnya nggak ikhlas, nanti niatnya kembali lurus lagi, niatnya kembali nggak ikhlas, niatnya kembali lurus lagi. Nah, ini disebut dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Terus bisa jadi seseorang dalam belajar pada awalnya ingin mengharap ridho selain Allah, namun ilmu nantinya yang mengantarkan dia pada ridho Allah. Ya, Ad-Darqutni berkata ini ya. Jadi awalnya orang itu mungkin belajar niatnya belum benar, tapi karena dia tahu ilmu, dia tahu belajar itu harus dengan niat yang ikhlas, kemudian niatnya dia perbaiki. Ad-Darqutni berkata, "Talabna ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah." Kami dahulu menuntut ilmu karena ingin menggapai ridho selain Allah. Namun ilmu itu enggan, ia hanya ingin niatan tersebut untuk Allah. Ya, kami dahulu menuntut ilmu karena ingin menggapai ridho selain Allah. Ya, kita ingin menggapai ridho selain Allah. Artinya niatannya awalnya tidak ikhlas. Mungkin karena ikut teman, mungkin karena ingin hijrah saja, mungkin karena ikut tren. Mungkin juga agar disebut gaul, agar disebut soleh, ya. Niatannya nggak benar, namun ilmu itu enggan, ia hanya ingin niatan kita itu hanya untuk Allah saja. Terus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa ikhlas adalah ada pertama yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Beliau berkata, kami menyebutkan ikhlas sebagai adab menuntut ilmu yang pertama kali harus dimiliki karena ikhlas adalah hal yang pokok. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk berniat melaksanakan perintah Allah dalam menuntut ilmu. Ya, untuk menyebutkan adab apa yang paling penting adalah adab ikhlas dari adab-adab belajar. Bahkan ini biasanya disebutnya oleh para ulama, ini adalah adab pertama dalam belajar. Jadi kalau mau belajar agama dari nol, ya luruskan niat dulu. Mau jadi apa sih gitu? Apa mau ingin tersohor? Apakah kita ingin terkenal? Apakah kita ingin viral? Apakah kita ingin jadi terkenal like-nya selebgram, youtuber gitu? Kita ingin apa dulu gitu dari niatan kita belajar. Jadi diluruskan niat tadi ya, agar mudah meraih ilmu. Dengan adab ini jadikan pertama, yaitu adab niat dalam belajar. Terus Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada lainnya. Tadi ayatnya sudah kita sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Ya. Terus disebutkan dan tidak perlu kita ragukan lagi bahwa menuntut ilmu agama merupakan ibadah yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah. Ya, dan tidak perlu lagi kita ragukan bahwa menuntut ilmu itu ibadah yang paling mulia dan paling utama di sisi Allah. Kalau tahu demikian, maka dibutuhkan niat yang lurus. Terus Rasulullah SAW juga telah mengabarkan. Rasulullah SAW juga telah mengabarkan kepada kita bahwa menuntut ilmu agama untuk selain mengharapkan wajah Allah termasuk dosa besar. Dan beliau juga telah menerangkan kepada kita adanya siksaan keras yang Allah persiapkan untuk pelakunya. Dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kita lihat di sini ya, menuntut ilmu agama itu hati-hati kalau niatannya bukan karena Allah, bisa jatuh dalam dosa besar. Akan terjatuh dalam dosa besar. Hadisnya coba kita perhatikan berikut ini. Hadis pertama ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Sebentar, kedap-kedip gambar di YouTube. Coba diulang. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengannya wajah Allah, tetapi ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Nah, jika menuntut ilmunya itu bukan karena Allah, ya, ia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, artinya dia ingin cari dunia saja. Ya, dia ingin cari dunia saja, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Al-Hafiz Abu Thawr mengatakan hadis ini hasan. Maka disuruh tadi awalnya man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah, disuruh cari wajah Allah. Artinya ikhlas dalam kita itu beribadah termasuk menuntut ilmu. Terus dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'allamu ilma litubahu bihil ulama wa la tumaru bihi sufaha wa la takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannaru annaru." Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri di hadapan para ulama, untuk menanamkan keraguan kepada orang yang bodoh, dan jangan mengelilingi majelis untuk maksud seperti itu. Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka neraka lebih pantas baginya. Ya. Janganlah belajar ilmu agama untuk berbangga diri. Saya sudah hafal ini, saya sudah hafal itu, saya sudah dapat ijazah ini, riwayat itu. Bisa jadi mungkin dia jadi penghafal Al-Quran, tapi yang dia banggakan ya adalah dengan ilmu-ilmu yang tadi dia peroleh, ingin menyombongkan pada orang lain. Ingat, membanggakan diri seperti ini tidak boleh. Dia membanggakan diri di hadapan ulama untuk menanamkan keraguan kepada orang yang bodoh, membuat orang bodoh jadi rancu, terus mengelili majelis untuk maksud seperti itu. Ingat, neraka lebih pantas baginya. Walaupun di sini dikritik, sebagian ulama katakan dhaif, sebagian mengatakan sahih. Terus oleh karena itu, hendaknya kita memperhatikan baik-baik hal ini. Janganlah kehadiran kita di majelis ilmu karena kita malu dengan teman-teman kita kalau tidak datang kajian, atau karena mengikuti tren semata bahwa sekarang ini memang sedang marak-maraknya ikut pengajian, sehingga kita mendatangi kajian ilmu ke sana kemari karena mengikuti teman-teman kita tanpa ada banyak faedah ilmu yang bisa kita ambil. Baik. Di sini kita perlu luruskan niat, jangan sampai niatannya ingin ikuti tren, jangan sampai cuma karena teman. Ya, kita ingin luruskan niat, saya belajar, ingin memperbaiki diri, saya ingin cari ridha Allah, biar saya itu makin dekat pada Allah. Jangan karena sekarang lagi marak-maraknya, ini ada kajian online ini nih, ini ada kajian ini nih. Nah, akhirnya kita tidak perhatikan niat kita, nanti kita keliru, kita jadinya belajar dapat ilmu separuh-separuh di situ. Nah, ini yang kedua, luruskan niat dalam belajar ya. Ini penting sekali. Niat kita itu mesti diluruskan agar semakin mudah untuk meraih ilmu. Nah, kemudian satu bagian lagi, terus semangat dalam belajar. Ini poin yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis." Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Nah, belajarnya 3 di sini. Kalau mau belajar kita perhatikan 3 hal ini. Walaupun hadis ini sifatnya umum ya, untuk hal-hal ya, kebaikan apapun. Tapi kalau dalam belajar kita bisa terapkan semangat, minta tolong pada Allah, doa jangan lupa, kuatkan itu.
Kemudian yang ketiga, jangan malas atau patah semangat. Terus Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, yaitu hadis salama yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Coba dibaca. Bersemangatlah dalam melakukan ketaatan pada Allah, selalu berharaplah pada Allah dan carilah dengan meminta tolong padanya. Jangan patah semangat, yaitu jangan malas dalam melakukan ketaatan dan jangan lemah dari mencari pertolongan. Ya, bersemangatlah dalam melakukan ketaatan pada Allah, selalu berharaplah pada Allah dan carilah dengan meminta tolong kepadanya. Nah, jangan patah semangat, yaitu jangan malas dalam melakukan ketaatan dan jangan lemah dari mencari pertolongan. Nah, sekarang kita lihat Syekh Shalal Utsaimin hafizahullah menyebutkan ada 3 cara agar tidak kendor semangat dalam belajar yang beliau simpulkan dari hadis tadi, hadis salama yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Coba yang pertama, semangat untuk meraih ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang mendapatkan hal yang bermanfaat tersebut, hendaklah ia terus semangat untuk meraihnya. Yang pertama, semangat untuk meraih ilmu yang manfaat. Terus yang kedua, meminta tolong pada Allah untuk meraih ilmu tersebut. Meminta tolong kepada Allah untuk meraih ilmu tersebut, yaitu dia banyak-banyak doa di situ. Terus yang ketiga, tidak patah semangat untuk meraih tujuan. Tidak patah semangat untuk meraih tujuan. Tidak patah semangat untuk meraih tujuan. Terus mari kita lihat beberapa perkataan ulama salaf yang menunjukkan semangat mereka dalam belajar. Al-Junaid rahimahullah berkata, "Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu, fa illam yanalhu kullahu nalahu ba'dahu." Tidaklah seseorang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran, melainkan ia akan meraihnya. Jika ia tidak seluruhnya, ia pasti meraih sebagiannya. Ya, tidaklah seorang itu mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tidaklah seorang itu mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran. Ingat ya, termasuk dalam menuntut ilmu ya, niatnya dia benar, dia semangat untuk mencarinya, melainkan ia akan raih itu. Manjadda wajada, siapa yang semangat tentu dia akan dapat. Jika ia tidak memperoleh seluruhnya, itu ada kata memperoleh. Jika ia tidak memperoleh seluruhnya, ia pasti meraih sebagiannya. Dia sudah semangat nih, sudah semangat ngaji. Ya, namun tidak paham pada bagian itu, pasti ada dapat bagian yang lainnya gitu. Karena kalau tidak dapat semua, pasti dapat sebagiannya. Terus lihat saja bagaimana semangat para ulama ketika Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika Ahmad bin Hanbal masih usia belia, terkadang ia sudah keluar menuju halaqah para ulama sebelum subuh. Ibunya saat itu mengambil bajunya dan mengatakan sebagai tanda sayang pada Imam Ahmad, tunggu saja sampai suara azan dikumandangkan atau tiba waktu subuh. Nah, di sini Imam Ahmad waktu itu masih belia, masih anak-anak berarti. Semangat belajarnya tinggi sekali. Ia sudah keluar menuju halaqah para ulama sebelum subuh. Ya, dia keluar itu sebelum subuh. Nah, ibunya katakan, ini subuh ini belum masuk nih, suara azan belum dikumandangkan. Tunggu dulu gitu. Tunggu sampai azan itu dikumandangkan dan tiba waktu subuh. Nah, coba perhatikan Imam Ahmad sebelum subuh saja sudah bersiap-siap untuk belajar, sedangkan mata kita saat itu masih sulit untuk bangkit dari tidur yang nyenyak. Nah, ini sudah 3 kiat kita pelajari, yaitu membersihkan sebelum mengisi. 1 ya. Kiat yang kedua, luruskan niat. Kiat yang ketiga, mesti semangat dalam belajar, disertai minta tolong kepada Allah. Dan jangan putus asa ketika belajar. Misalnya ketika kita belum paham, belajar terus. Saya contohkan kalau misalnya belajar bahasa Arab, bagian ini belum paham, ulang lagi gitu. Sampai akhirnya itu paham. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Pada pertemuan besok kita bahas nanti kaidah belajar dari Al-Qur'an hadis. Tetap di sini memperhatikan perkataan ulama, dan nanti kita akan ajarkan juga tetap bermadzhab itu boleh dan bahkan mungkin lebih baik. Ya, bermazhab itu boleh, bahkan itu lebih baik. Nanti kita akan lihat bahasanya di pertemuan besok pagi, di Selasa pagi insya Allah. Baik, silakan dari Zoom dulu, mungkin yang dari chat ingin ditanyakan, dipersilakan. Silakan dari chat Zoom, kalau enggak saya baca dulu di YouTube. Afwan Ustadz, belum ada yang via chat Ustadz. Berarti yang resen silakan. Silakan Bapak Reno Jombang.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kan sebelum menuntut ilmu kan harus memperhatikan kesucian hati kan Ustaz ya. Nggih. Itu parameter dan indikator kesucian hati itu apa Ustaz? Yang penting dia mau menerima dulu. Dia kurangi maksiat kalau lagi mau ngaji gitu. Jangan kalau mau perbaiki diri, mau nimba ilmu, maksiat jalan terus jangan. Berarti kalau dalam istighfar aja nggak cukup Ustaz? Kalau maksiat itu harus ditinggalkan, Pak. Nggak cukup istighfar belum tobat berarti. Nah kalau seperti kerja di lembaga Nggak bisa. apa harus meninggalkan dulu untuk? Kalau dia meninggalkan lebih sempurna nanti dia belajarnya. Kalau dia tetap seperti itu biasanya belajar sambil gelisah, nggak tenang dia. Nah, untuk mengurangi kegelisahan, ketidaktenangan tadi ya tinggalkan yang haram dulu gitu. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz. Iya. Ya atau tabiin Uwais Al-Qarni itu ahli ilmu atau ahli ibadah Ustaz? Dia wallahu a'lam dari sisi ininya ya, tapi dikenal ya dia ahli ibadah, akhlaknya bagus gitu. Berarti soal ilmu dia nggak terlalu Belum tentu, saya belum pelajari itu. Oh. Ya. Ya terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, Kom. Berikutnya lagi silakan. Silakan Ibu Uci. Ibu Uci silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf boleh izin bertanya di luar tema? Iya. Begini Pak Ustadz, saya kan punya alat musik. Apakah saya boleh, anak saya punya, apakah boleh dijual ke non-muslim dan uangnya dipakai untuk fakir miskin atau bagaimana Pak Ustadz? Atau dihancurkan menurut Pak Ustadz bagaimana? Gimana? Diulang coba. Mengenai alat musik Pak Ustadz. Alat musik terus. Apakah saya boleh jual ke selain orang muslim gitu loh Pak Ustadz? Hukum menjual bagaimana Bu? Saya jual kan kebetulan kan ada kita grup di kuliah, terus jadi saya mau jual ke orang muslim gitu loh Pak Ustadz. Nanti hasilnya dipakai untuk fakir miskin atau untuk yang lain. Soalnya masalahnya alatnya ini bawa mudorot Bu. Oh jadi dihancurkan aja Pak Ustadz? Kalau enggak dibiarkan saja. Oh dibiarkan aja ya? Dibiarkan, nggak diapa-apain, nanti lama-lama lapuk sendiri. Oh iya. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Kedua, mengenai doa dalam sujud, apakah masalah dunia boleh kita dalam sujud itu kita berdoa? Baiknya kalau dalam sholat itu dengan bahasa Arab Bu. Kalau mulut kita qomat kamit ya. Tapi kalau ibu mau berdoa dalam hati saja ya sah sholat tersebut. Tapi kalau memang ingin diucapkan, kalau dalam sholat tetap dengan bahasa Arab Bu. Saya lebih memilih pendapat ini. Oh gitu. Tapi kalau qomat kamit tapi nggak bersuara boleh nggak Pak Ustaz? Qomat kamit sudah dianggap pembaca Bu. Jadi baiknya tidak dengan bahasa Indonesia. Oh gitu. Iya. Barakallahu fiik Pak Ustaz. Iya Kom. Ya berikutnya lagi silakan. Silakan Abu Musa. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana untuk pekerja khususnya Ustaz untuk belajar secara taksil Ustaz? Apakah efektif dengan mengandalkan Sabtu Ahad dan mungkin minta solusinya seperti apa sih Ustaz untuk belajar taksil untuk pekerja Ustaz khususnya Ustaz? Ini pagi kan, ini hari Senin ini ya, ini hari Senin ya. Iya kan? Pak Abu Musa, apa di sini ada kerjaan lagi? Naam Ustaz, sehari-hari kan Senin sampai Jumat kita bekerja Ustaz. Cuman ana di lingkungan ini dan beberapa ikhwan ada rencana untuk belajar taksil Ustaz. Cuman untuk metode dan waktunya agar efektif untuk menyerap ilmu itu apakah bisa dengan memanfaatkan Sabtu Ahad atau bagaimana Ustaz? Karena masih khawatir juga untuk metode jika
sepekan sekali, apakah itu efektif untuk program belajar taksil Ustadz gitu Ustadz? Belajar taksil di sini maksudnya dengan ustadz langsung gitu ya? Nah Ustadz, apakah dengan tetap dengan Ustadz langsung, entahkah online atau offline Ustadz? Ya kalau yang bagus ya offline gitu. Nah, apakah Sabtu Ahad memanfaatkan Sabtu Ahad aja sudah cukup Ustadz untuk taksil Ustadz? Kalau serius itu sudah cukup sebenarnya. Namun sayangnya kalau Sabtu Ahad pun dia nggak serius-serius, kadang datang, kadang tidak, ya nggak jadi-jadi juga gitu. Sayangnya kita di situ sudah ada waktu tidak dimanfaatin. Nah, mendingan Sabtu Ahad dia sepedaan, ada yang lari. Padahal dia masih bisa belajar dulu, nanti jam-jam 7 atau setengah 7 baru dia olahraga gitu. Namun kadang kita lebih pentingkan nafsu kita untuk olahraga gitu. Makanya saya kan ada video saya kritik olahraga itu. Olahraganya bisa 6 jam dia pergi. Sepedaan itu 150 kilo. Ngajinya padahal paling peluang Sabtu Ahad itu. Tapi Sabtu Ahad pun untuk itu coba. Belajarnya kapan kalau begitu, Pak? Kalau mau ya seriusin gitu. Ustadznya ya kalau bisa di istiqomahin gitu ya. Misalnya satu ustadz gitu ya. Tapi ya konsekuennya ya peserta harus datang semua. Jangan ustadznya yang istiqomah, peserta cuma awal-awal saja gitu, nggak istiqomah, nggak bisa kayak gitu, itu nggak akan jalan. Ini cuma realita aja yang saya sebutkan tadi ya. Biasanya kayak gitu awal-awal, semangat-semangat gitu. Ya harus konsekuen. Masalah pilihan olahraga itu bisa kapanpun, mau dengan keluarga nanti juga bisa di selain waktu belajar Sabtu Ahad, misalnya kalau belajarnya pagi ya dengan keluarga Ahad gitu, atau siang gitu, atau sore gitu. Kadang kita semua waktu tuh sibuk terus, nggak ada waktu untuk belajar sama sekali. Tapi kalau untuk main bal-balan bisa 2 jam, main sepeda bisa 6 jam, main game bisa 2 jam gitu. Duduk untuk perhatikan buku saja nggak bisa. Suruh belajar bahasa Arab 1 jam nggak mau gitu. Kita sendiri sebenarnya yang malas gitu. Gitu ya. Mungkin Ustadz dengan skema seperti tadi, asalnya apakah kita fokus di Sabtu Ahad itu di awal itu dengan satu ustadz dengan satu cabang ilmu, misalnya akidah sampai menyelesaikan kitab itu, atau seperti apa Ustadz? Itu lebih bagus. Satu guru terus selesaikan gitu. Itu lebih membekas dibandingkan multitasking gitu. Apapun diambil. Belajar ini, belajar itu, akhirnya yang ini nggak selesai, ini nggak selesai, ini nggak selesai semuanya. Makanya kayak gini, ini kan saya pelajari, suruh baca dari awal sampai akhir kan, saya nggak selingi yang lainnya kalau kajian pagi gitu. Nah, Ustaz. Nah, kalau selingi yang lainnya agak ini, kalau selingi yang lainnya jam lain gitu, biar nggak kecampur, bahas tuntas gitu. Kalau online mungkin cocoknya seperti itu, termasuk juga kalau offline gitu ya. Cocoknya seperti itu, belajar dari awal sampai akhir gitu. Kecuali kalau harinya berbeda, Sabtu pelajaran akidah, Ahad pelajaran fikih gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau gurunya satu, mendingan satu kitab selesai lebih enak gitu, ilmunya dapat. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Allah yabarik fiik. Baik, bisa berikutnya lagi, masih resen. Silakan akun bernama Plana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga beserta tim Rumah Isyo. Iya. Izin bertanya Ustadz, tadi saya sudah coba baca di website Rumah Isyo, cuman masih belum paham terkait mewalah dalam wudhu Ustadz. Nah, itu kan bahwa artinya kita harus berkesinambungan sebelum anggota wudhu sebelumnya itu mengering gitu ya Ustadz. Nah, saya itu suka ada kayak rambut yang rontok gitu Ustadz. Misal saya udah basuh muka, suka ada rambut yang rontok kayak satu gitu di tangan. Nah, kalau misal saya membuang dulu rambutnya, itu berarti gak masalah ya Ustadz? Saat wudhu kan Bu?
Iya. Terus rambutnya rontok. Jadi pas misalnya membasuh muka atau misalnya saya membasuh kepala gitu suka ada rambut yang keikut, suka nempel di Tangan. atau di kaki anggota wudhu gitu. Ya, Terus saya buang dulu. Gitu saya masih kayak masih sah, mualah nggak? masih sah itu. Oh. Terus kadang juga kalau misalnya kayak sehelai rambut gitu nggak saya buang karena saya mengira kan rambut kalau kita gosok kan ke sana ke sini jadi tetap basah, itu nggak apa-apa ya Ustaz? Selama tidak menghalangi anggota yang lainnya untuk kena air, boleh. Iya, karena kan saya mikirnya kayak satu gitu kan, saya tarik ke bawah, dia ikut ke bawah, ke atas ikut ke atas gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, terus kayak misal kayak ditinggal, saya tuh kadang kalau di kantor hari Jumat itu kan orang pada Jumatan, cuman masih suka was-was kalau ada yang buka pintu gitu, tempat wudhunya kan ada yang terbuka, saya pakai di situ. Kayak kalau ada kayak bunyi pintu gitu, kayak saya tinggal noleh dulu gitu, ternyata nggak ada orang, saya tetap lanjut aja gitu berarti ya? Iya. Nggak perlu diulang dari awal ya Ustadz? Tidak perlu. Diulang dari awal itu baru ketika ada jeda lama antar satu anggota ke anggota lainnya. Kalau tidak ada jeda lama, boleh lanjut saja, Bu. Lamanya itu sampai kering ya itu? Iya, sampai kering gitu. Berdasarkan definisinya ya? Iya, betul, Bu. Iya. Terus tadi saya sempat dengar ada yang bertanya, kata Ustadz bahwa qomat kamit itu sudah termasuk membaca. Nah itu maksudnya yang tidak sampai keluar suara banget gitu ya Ustadz? Tapi iya, mulutnya qomat kamit. Jadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya tidak keluar suara ini. Tapi saya baca sebenarnya, tidak keluar kayak Bismillah gitu, enggak. Ya, namun cuma ini maksudnya baca untuk dirinya sendiri gitu, Bu. Oke. Sudah itu saja Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi Bu Meiti, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya gini, kalau misalnya anak-anak kan lulusan pesantren misalnya Ustaz punya minim untuk hafalan tahfiznya gitu misalnya 10 juz gitu loh Ustaz. Nah kemudian pada saat untuk kuliah itu kita memanfaatkan itu gitu. Ada beberapa PTN atau PTS itu kan ada jalur hafalan Quran gitu loh Ustaz, atau SMA pun juga ada. Apakah itu boleh digunakan ya Ustaz? Boleh. Boleh, Bu. Tidak ada pendapat katanya itu ilmu din digunakan untuk dunia, urusan dunia. Tidak. Ada yang mengatakan gitu. Oh. Tidak. Masih boleh ya Ustaz ya? Tidak ada ini seperti itu. Masih boleh. Kalau untuk kerja juga gimana Ustaz? Misalnya ada calon mintara yang gitu-gitu tapi jalurnya juga sama seperti itu, jalur hafalan Quran gitu boleh juga? Selama bukan maksud dunia pokok. Jadi ya mungkin orang punya kebaikan di situ, dia bisa sebut saja, tapi bukan maksudnya untuk pamer, Bu. Tapi karena tuntutan saja gitu. Oh, ada ya kita sebut saja gitu. Oh gitu. Ya. Tapi termasuknya masih boleh Ustaz tidak memanfaatkan yang tadi yang dibilang itu ya? Bukan. Oh, sekolah Ustaz, jazakallahu khair. Ya, berikutnya lagi Ummu Alisa. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya agak di luar tema Ustaz. Ya. Ini saya ikut komunitas dimana kayak misalnya bisnis gitu loh Ustaz. Cuman insya Allah di situ banyak ustadzah dan bagus ada kajian juga yang membimbing kita ke bisnis yang tentang menjual buku-buku untuk anak-anak gitu Ustaz. Tapi di situ juga ada program untuk wakaf buku-buku itu ke tempat-tempat yang ini gitu, yang membutuhkan gitu. Nah, yang saya agak agak mengganggu itu waktu kita program wakaf itu ada sebagian kecil keuntungan yang bisa kita peroleh Ustadz. Jadi misalnya 0,5%-nya itu nanti masuk ke rekening kita gitu dari program wakaf itu. Nah itu tuh apakah boleh gitu Ustadz? Itu hukumnya gimana Ustadz? Apa boleh kita manfaatkan itu uang yang misalnya 0,5%-nya itu gitu? Itu wakafnya bentuknya gimana? Kenapa bisa sampai ke kita gitu, Bu? Karena kita kan reseller di situ Ustadz, jadi jual buku juga. Nah nanti kita mengumpulkan dana untuk wakaf, misalnya satu slotnya tuh 10.000 gitu kan. Nanti orang pada wakaf lewat kita. Nanti kita yang belikan buku itu atas nama kita. Jadi kita kan dapat
fee-nya gitu loh Ustadz, istilahnya seperti itu. Fee-nya Nanti diambil kita dari salurkan. wakaf tersebut berarti Bu. Iya, iya Ustadz. Nggak boleh. Nggak boleh ya Ustadz. Ya, misalnya gini, contoh simpelnya ya. Ada Iya. Ummu Alisa nyumbang ke DS untuk masjid 100.000. DS nggak boleh ngambil itu. Karena untuk masjid kan, berarti murni 100.000 tadi untuk masjid. Untungnya iya, maksudnya kita kan beli ikan sebagai reseller, Ustadz jual buku itu gitu. Nggak bisa dapat. Nggak bisa ya. Iya. Baik Ustadz, itu aja Ustadz. Terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsiran. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Berikutnya Ummu Zahra, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tema Ustadz. Kalau kita sholat, itu kan mukena di bawah dagu itu kan ketutup. Kalau misalnya sedagu-dagunya ditutup, jadi mukenanya ada di bawah bibir persis, itu sholatnya tetap sah nggak ya Ustadz? Di bawah dagu sini. Iya harusnya kan di situ Ustadz. Tapi kalau misalnya mukenanya ketutup di bawah, jadi ada di bawah bibir, dagu ketutup semua, itu gimana Ustadz? Sah juga, secara hukum sah. Tapi baiknya di sini aja. Ya. Baik Ustadz, satu lagi Ustadz, misalnya baik tidur tengkurap itu kan dilarang ya Ustadz ya? Iya. Kalau bayi itu tidur tengkurap harus dibalikin atau enggak ya Ustadz? Kadang untuk bayi dia butuh itu, jadi dibiarkan saja gitu. Oh nggak apa-apa ya Ustadz ya? Khusus bayi berarti ya Ustadz ya? Iya, karena belum dibebani hukum dia Bu. Oh baik Ustadz, cukup. Jazakallahu khairan Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sebentar, ini ada dari YouTube. Misal ketika ingin men-share salah satu postingan dakwah, ini dari Rezalul Fikri ya, ada rasa takut ria, share saja gitu ya. Yang penting amalkan itu, kita tugasnya menyebarkan pesan aja gitu, tidak masalah. Selama ini saya belajar dari YouTube. Apakah itu dibolehkan karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk keluar kajian? Saya punya 4 anak dan juga suami tidak pernah mengizinkan. Bisa belajar seperti ini Bu, kalau kondisi Bu, apalagi pandemi atau mungkin tidak pandemi tapi hanya bisa belajar dari rumah karena anak gitu ya. Mungkin hanya bisa lewat WA, lewat YouTube, lakukan sebab seperti itu. Terus satu lagi, apakah menuntut ilmu itu perlu restu atau izin dari orang tua? Sebaiknya iya. Orang tua suka menyinggung soal kita yang nggak perlu berlebihan belajar agama. Nah, ini sikap kita saja ini tunjukkan akhlak yang bagus ke orang tua ya, supaya orang tua mengerti manfaatnya belajar agama, punya perbaikan dalam akhlak seperti ini, seperti itu. Bagaimana cara menyikapi orang yang mengatakan kalau berdakwah itu materinya harus dari guru, bukan dari ceramah-ceramah dari YouTube dan Google. Sementara pendakwah juga sedang mencari guru gitu. Bisa saja sumber ilmunya dari Google, dari YouTube bisa. Yang penting kan YouTube dan Google yang benar gitu, dia bisa seleksi. Ya. Pernyataan melarang belajar dari internet juga nggak benar semua gitu, karena secara praktek ilmu dunia pun sekarang bisa dapat dari internet. Kenapa kalau ilmu agama nggak bisa gitu? Memang belajar langsung lebih baik ya, tapi karena ada keadaan gitu loh. Karena ada keadaan, ada orang yang mesti punya aktivitas yang lain, dia cuma bisa sumbernya dari internet. Ya mungkin dia dapat kitab-kitab dari internet, nggak dapat kitab langsung. Mungkin belajarnya nggak bisa guru langsung, tapi ada live, ada seorang guru ya, dia walaupun ustadz juga dia belajar dari guru yang lainnya, bisa. Sehingga pernyataan belajar dari internet masalah nggak benar juga gitu, karena dia bisa melakukan adab-adab belajar dengan guru itu lewat internet pula. Ya, wallahu alam, saya mohon maaf sampai di sini dulu. Nanti besok pagi kita akan bahas lagi, karena setelah ini ada pelajaran Durusul Lughat di Telegram bahasa Arab. Semoga kita terus istiqomah, semangat terus untuk belajar agama, dan Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.